Ya, kita ada di alat yang namanya cable triceps extension. Hal sederhana ya, kita biasa melihat klien suka melakukan seperti ini ya, atau bahkan mengayunkan kepalnya. Sebenarnya kita bisa memperbaiki dengan meningkatkan efektivitas dulu. Yang pertama adalah kita buat supaya rusuknya menempel dengan lengan atas ya. Jadi tricepsnya menempel di rusuk. Kemudian lakukan gerakannya secara lebih lambat. Jadi apa yang dirasakan di bawah jangan hilang, pelan-pelan masih dirasakan, hanya berkurang. Di titik dimana sudah not acceptable lagi, sudah berkurang terlalu banyak, kita tambahkan lagi. Berkurang pelan-pelan, kita tambahkan lagi. Perhatikan bahwa saya juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu knuckle-nya saya naikkan atau saya surrender supaya menonaktifkan pergelangan. Dengan menonaktifkan pergelangan dan membuat bagian bawah dari telapak saya yang menekan, maka efektivitas di triceps akan meningkat lebih banyak. Ini efektivitasnya akan lebih meningkat daripada begini. Terutama juga kalau kita sering melihat contohnya di kabel atau di rope seperti ini. Banyak sekali, ini katakan ya, saya lakukan 2 yang suka melakukan gini. Forearms-nya akan melakukan banyak sekali atau mengeluarkan banyak sekali tenaga, tetapi kalau kita surrender knuckle, jempolnya tinggi, tetap tinggi, kita tidak aktifkan, kita tidak lakukan gerakan ini di bawah, jadi kita tetap seperti ini, kepalanya menghadap ke depan, maka tekanan di triceps akan meningkat lebih banyak lagi. Jadi sudah 2 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas. Yang pertama adalah apa yang dirasakan di puncak gerakan, puncaknya ada di sini, kita tetap jangan hilang. Sebelum menghilang, kita tambahkan lagi. Jadi continuous tension sangat bisa kita aplikasikan dan sangat ideal apabila kita aplikasikan pada kabel. Yang selanjutnya adalah menjaga agar knuckle atau bahkan kepal menghadap ke depan dan menonaktifkan pergelangan. Ini akan meningkatkan juga efektivitas dari otot triceps kita menerima tekanan lebih besar lagi. Kita balik lagi ke menggunakan bar. Selanjutnya, kalau kita melakukan dengan posisi tangan seperti ini, bagian triceps yang menerima tekanan terbesar adalah di medial head yang ada di dalam dan di long head yang ada di sini. Ya, jadi medial dan long head. Sementara bagian lateralnya sedikit. Semua triceps pasti akan melakukan gerakan yang namanya memperbesar sudut pada siku. Tetapi tensinya berbeda-beda. Pada posisi dengan rope tadi, ya, dengan kepal saling berhadapan, bagian lateral. Tapi dengan kepal sudah menghadap ke lantai, bagian medial dan bagian long head. Ini adalah medial dan long head. Dan bagi teman-teman kalau misalnya melihat di buku atau di section atau lecture bagian theoretical ya, di sana saya menunjukkan bahwa terutama di medial head ada tempelan pada medial head itu dengan satu-satunya head di tricep. Dari set ada 3 ya, lateral, medial, dan long head. Medial ini ada tempelan pada tulang belikat. Jadi ada baiknya apabila untuk medial head untuk mendapatkan tensi ekstra, kita tarik belikat kita ke belakang seolah-olah membusung, maka kita akan mengaktifkan medial lebih banyak lagi. Dan dengan menarik seolah-olah membusungkan bahu, menarik bahu kita ke belakang atau belikat kita tanpa terlalu mengejang, range of motion-nya akan lebih pendek lagi. Dan kita akan mendapatkan tekanan terbesar pada medial dan long head sekaligus. Nah, ini kita bisa dapatkan
medial dan long head. Kemudian dengan lateral head. Di saat kepalanya saling berhadapan. Nah, ada satu lagi juga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas, ya. Efektivitas dari latihan triceps. Kita sering sekali melihat bahwa klien atau bahkan diri kita selama ini memiliki budaya untuk kalau latihan tricep itu begini. Seolah-olah untuk menekan badan kita harus ke belakang. Ya, coba tahan saja bahu kita untuk tidak bergerak. Perhatikan bahu, maka klien atau teman-teman sebagai trainer akan melihat pada bahu klien. Terjadi nggak yang namanya begini? Atau begini? Atau bahkan kalau mau dibuat lebih sulit lagi, itu tadi udah tahap pertama tuh peningkatan efektivitas. Peningkatan efektivitas tahap yang selanjutnya adalah seolah-olah bahunya mengejar kemana tangan pergi. Jadi tangan ke bawah, bahunya ikut. Jadi sederhananya, saya hanya ingin melawan kecenderungan kita menjauh. Sekarang kita mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Atau bahkan kita sebenarnya mendekat berbarengan daripada kita begini. Ya. Jadi alih-alih kita saling menjauh supaya cheat the range of motion, menipu rentang gerak dari latihan triceps, kita tidak menipunya, malah kita kejar. Tadi kan bahu ditahan, tahap pertama. Tahap kedua, kalau udah capek baru kita tahan. Kalau udah lebih capek lagi mau melakukan drop set, kita baru melakukan ini boleh. Jadi sebenarnya ada 3 cara untuk meningkatkan efektivitas itu. Jadi bisa teman-teman aplikasikan untuk latihan teman-teman sendiri atau dengan klien, bahwa apa yang menjadi standar biasa, safety-nya bagus nggak? Bagus. Tidak ada salahnya dengan melakukan begini. Ya, risiko cedera nggak ada, tetapi efektivitasnya rendah. Sekarang kita risiko cedera nggak ada, efektivitas kita naikkan dengan diamkan bahu. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan menjaga risikonya tetap rendah adalah dengan mengejar, saling mengejar. Setelah kita lakukan ini sampai failure dan kita tidak mampu lakukan lagi, kita baru tahan. Setelah itu kita bisa balik, baru ke sini, cari gampangnya. Kalau misalnya mau melakukan teknik drop set lagi, kita ulang lagi begitu, dengan kita ringankan lagi bebannya. Jadi banyak sekali variasi intensitas atau efektivitas latihan untuk triceps, dan membenarkan bagi klien untuk menghindari kultur atau budaya lama maunya cepat selesai aja, ya. Jadi melakukan sesi personal training dengan teman-teman, efektivitasnya akan meningkat jauh, risikonya akan tetap terjaga rendah, dan nilai atau value dari jasa personal training teman-teman akan meningkat lebih signifikan lagi. Ya, kita ke gerakan yang lain. Sekarang adalah yang overhead, ya. Overhead ada di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, selama kita kalau sudah melakukan overhead seperti ini, sebenarnya secara neurological juga medial head dan long head yang akan lebih kena. Jadi akan sangat tidak masuk akal apabila kita melakukannya dengan kepal seperti ini, ya. Melakukan dengan kepal seperti berhadapan, kembali lagi itu fungsi lateral, tapi karena lengannya sudah menjauh dari tubuh, sebenarnya yang harusnya lebih aktif adalah medial dan long head. Sayang kalau kita tidak dapatkan di sana dan malah masih terus dilatih di lateralnya. Jadi ibaratnya bukan kodratnya gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan overhead tricep extension, maka kepalanya adalah begini, menghadap ke depan, bukan saling berhadapan. Jadi kepalanya begini, ya.
kepalanya begini. Kembali lagi tadi kita juga bisa menggunakan seperti prinsip di dumbbell, give weight to the stretch. Rasakan. Bahkan kita di sini karena nggak bisa terlalu ujung, kita cukup sampai dari full stretch. Ini kan full stretch ya. 2/3 balik. 2/3 balik lagi. 2/3 balik lagi. Dan perhatikan juga knuckle saya surrender. Bagian dari pergelangan ini yang paling maju. Ya, dan minta klien untuk menggunakan tangan bebasnya untuk menyentuh bagian yang aktif. Nah, jadi dengan demikian klien juga bisa mendapatkan efektivitasnya yang lebih bagus. Overhead, lengan siku menjauh dari tubuh, medial dan long. Karena medial dan long tidak masuk akal kalau kita melakukannya dengan kepalan saling berhadapan. Akan lebih bagus, lebih direct lagi kena apabila kita membuatnya saling menghadap ke depan. Tidak masuk akal dalam hal ini tidak ada risiko cedera apa-apa, tapi yang ada adalah berkurangnya efektivitas. Jadi efektivitas kita tingkatkan hanya dengan mengganti grip dari kepal berhadapan ke kepal berhadap ke depan. Dan kita lakukan stretch, lawan. Beri beban di stretchnya, lawan lagi, sambil menjaga bagian dalam dari pergelangan ini untuk berada di titik terdepan. Itu adalah teknik untuk overall triceps, melakukan gerakan hanya dengan kabel aja, lateral, medial dan long semuanya tercover dengan baik. Bisa dicoba untuk sesi selanjutnya dengan klien.